Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra darat dan wargi Jabar, Sampurasun. Ramres. Nah, kembali lagi di podcast Obsesi yang dimana kita bakalan ngobrol topik seputar transportasi di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bersama saya Radisha yang akan menemani mitra darat untuk mengupas topik yang menarik bersama narasumber yang spesial. Sebelum lanjut ke obrolan selanjutnya, kami dari BPTD Kelas 1 Jawa Barat mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga puasa di tahun ini penuh dengan berkah. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, setiap tahun arus mudik dan balik menjadi tantangan besar dalam pengelolaan transportasi, terutama di wilayah Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu jalur utama pergerakan masyarakat pada saat Lebaran. Di episode Obsesi kali ini, kita bakal bahas persiapan angkutan Lebaran tahun 2025 di BPTD Kelas 1 Jawa Barat. Nah, gimana sih strategi BPTD Kelas 1 Jawa Barat dalam menghadapi masa angkutan Lebaran tahun 2025? Apa saja tantangan atau solusi yang sudah disiapkan? Semua akan kita kupas bersama narasumber spesial kita hari ini, yaitu PLT Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan BPTD Kelas 1 Jawa Barat, Bapak Agus Gunadi Eskom M.Hum. Halo Bapak. Halo, siang Radisha. Selamat datang nih Pak di podcast Obsesi. Bapak baru pertama kali kan ikut podcast bersama kita? Iya, kemarin kan ditinggal terus nyiapin bahan doang kita. Iya Pak. Gimana Pak puasa hari ke-12? Alhamdulillah tambah sehat. Tambah sehat? Karena sekalian kami diet ya. Oh, diet juga. Yang penting sehat. Tetap semangat ya Pak. Semangat terus. Karena sebentar lagi kita bakalan menghadapi masa angkutan Lebaran nih Pak. Ya sebenarnya bukan sebentar lagi, kita sudah menghadapi. Sudah menghadapi ya, tinggal berapa hari lagi ya Pak? Iya betul. Nah Pak, gimana Mbak Radisha? Sebelum kita masuk ke strategi atau teknis pengelolaan masa angkutan Lebaran tahun 2025 di BPTD, Bapak bisa nggak ceritain sedikit aja bagaimana gambaran arus lalu lintas pada saat masa angkutan Lebaran pada tahun sebelumnya Pak? Sebenarnya nggak sedikit, banyak Mbak yang diceritakan. Siapa? Jadi gini ya, yang tahun lalu kita juga sudah mencatat banyak peningkatan volume ya, tapi memang tidak signifikan seperti yang kita prediksi. Artinya waktu itu memang cover sekitar 100%. Tapi kami ada datanya terutama untuk wilayah Jawa Barat. Ya, jadi di wilayah Jawa Barat sendiri memang kami tergolong wilayah yang spesial di angkutan Lebaran ya. Jadi di Kementerian Perhubungan terutama kami yang di BPTD sebagai stakeholder yang di lapangan, sebagai ujung tombak di lapangan, itu ada dua hal ya yang setiap tahunnya itu menjadi momen yang itu menjadi sentral untuk kegiatan nasional. Satu angkutan Lebaran ya, satu Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Baik, kalau yang kemarin untuk angkutan Lebaran, memang arus lalu lintas itu yang masuk Jawa Barat kendaraan itu sekitar 2.619. Oke, 2 juta ya Pak? 2.600.000 ya, kisaran itulah. Itu baik dari motor sekitar 1.800.000, terus mobil sendiri sekitar ada 622-an lebih, dan truk dan bus, biarpun angkutan barang untuk pembatasan 3 sumbu sudah diberlakukan waktu itu, tapi memang namanya perekonomian kan ada mengangkut sembako. Betul. Dan barang-barang khusus seperti BBM dan sebagainya, yaitu sekitar ada 200-an 11 Mbak. Jadi itu gambaran yang melintas di Jawa Barat, karena memang Jawa Barat menjadi titik tumpu setelah ibu kota, yaitu ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke Pak. Yang di situ memang sangat tinggi sekali untuk warga yang mudik ke kampung. Oh seperti itu. Gitu Mbak. Lalu nih Pak, kalau menurut Bapak nanti apa saja di titik-titik prediksi menjadi lokasi yang rawan kepadatan lalu lintas pada masa angkutan Lebaran tahun 2025? Oh ya,
baik itu memang jadi konsentrasi kita ya. Tapi sebelum saya sampaikan untuk titik-titik strategi yang memang kita siapkan secara khusus ya, artinya tidak mungkin perhubungan sendiri juga. Betul. Karena di situ terutama yang memang berkompeten sebagai leader adalah Korlantas, yang mana sebagai yang mempunyai kewenangan secara diskresi di jalan raya. Ada untuk peningkatan, saya kembali lagi ya ke tahun yang lalu, itu kendaraan itu sekitar ya average 24% lah kenaikan itu, rata-rata itu ya. Kalau untuk di TTA sendiri itu sekitar segitu. Kalau kami, kenapa kami sampaikan tadi ada titik-titik krusial, karena apa? Selain lalu lintas di jalan, kami harus konsentrasi juga di satuan pelayanan. Baik. Ya kan? Di satuan pelayanan itu seperti TTA, terminal tipe A ya, kita ada sekitar berapa tuh? 10 atau berapa ya? Itu ada yang tahun lalu aja udah ada 24% kenaikan. Ada 24%. Ya, terus penumpangnya sendiri ada sekitar ya 150%. Dikhawatirkan ini akan lebih tinggi lagi. Akan lebih tinggi lagi di tahun ini ya Pak? Iya, karena anak sekolah libur dan mungkin perekonomian sudah mulai bagus ya. Itu jadi kita memang benar-benar konsentrasi di satuan pelayanan. Baik Pak. Baik, dan juga di UPPKB sudah kita robah itu menjadi nanti rest area. Oh, jadi rest area? Jadi rest area, jadi sekaligus di situ memang nanti kita fungsikan untuk semuanya untuk melayani masyarakat. Dan tidak lupa teman-teman di Satpol TSDP ya, mungkin selama ini tidak tercapture ya, tidak terfoto. Mereka melakukan pengawasan karena daerah situ satu daerah destinasi, terus ada objek untuk peternakan ikan dan sebagainya. Nah, ruas jalan yang titik-titik krusial itu satu ada di tol ya. Di tol. Terus kedua ada di lingkar, yang jalan nasional itu lingkar ya. Terus yang ketiga terus jalan alternatif. Oke Pak. Karena kita selalu akan mengikuti alur yang ada di di tol dulu. Baik Pak. Jadi gini, di tol suatu saat normal, berarti di lingkar maupun di alternatif akan mengikuti normal karena tidak ada efek domino dari tol. Di saat tol menerapkan kontraflow, one way, nah itu efeknya pasti akan di jalan lingkar maupun di jalan alternatif. Jadi itu yang kita perlu waspadai, itu Mbak. Oke. Berarti ada efek domino ketika ada kepadatan di tol, di dalam tol, berarti akan ada efek domino ketika di luar itu ya Pak, lingkar dan jalan alternatif. Itu pasti, karena orang nggak semuanya masuk tol. Yang kedua tadi kontraflow, berarti sekatnya tidak seimbang ya. Oke, baik Pak. Kalau memang ke arah mudik berarti ke timur, kalau di Jawa Barat berarti ada dong yang dari timur itu dialihkan ke lingkar. Betul. Otomatis menjadi penumpukan. Dan antisipasi kami yang di lingkar, di alternatif ya, satu adanya pasar tumpah. Kita sudah antisipasi itu. Kami dari BPTD dengan teman-teman satuan pelayanan kemarin sudah survei titik-titik yang menjadi jalur alternatif maupun di lingkar itu yang tingkat hambatannya tinggi, itu sudah cek kemarin, dan itu kita sudah laporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Baik Pak. Nah Pak, selanjutnya berapa perkiraan peningkatan volume kendaraan dibandingkan dari hari biasa atau dari tahun sebelumnya nih Pak untuk angkutan lebarannya? Oke. Kalau makanya ini yang saya sampaikan tadi itu kisaran kalau untuk konsentrasi kita. Jadi kita gini Bang, sebelum kita mengcapture tingkat kenaikan atau persentase tingkat lalu lintasnya, itu pasti kita selalu adanya counting ya, counting atau penghitungan arus. Selama ini kita sudah kolaborasi dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan Provinsi itu dengan sistem lidarnya, itu counting yang mereka pasang di titik-titik masuk wilayah Jawa Barat maupun keluar wilayah Jawa Barat.
Dan yang kedua dengan jasa marga, dia ada rest area ataupun gate-nya yang mereka bisa ngitung di situ. Yang ketiga kita sendiri yang di konsentrasi di terminal tipe A karena yang masih beroperasi secara normal. Jadi di situ ada peningkatan hampir sekitar 24%, hampir menyentuh 50, kalau untuk penumpang sekitar 150-an. Sekitar 150-an ya Pak. Baik Pak. Kalau ini Pak, kan untuk mensukseskan angkutan lebaran ini bukan hanya dari pihak BPTD saja ya Pak, bukan dari pihak Kemenhub saja, tapi ada dari instansi lain di luar Kementerian Perhubungan. Nah, bagaimana sih Pak koordinasi antara BPTD dengan instansi lain seperti Polda, Dishub, Jasa Marga atau yang lainnya? Kami sudah dari bulan Februari. Sudah dari Februari ya Pak? Itu kami sudah merencanakan untuk skema apa yang mau kita terapkan nanti di lapangan. Jadi kami selalu rutin, reguler melakukan pembahasan rapat koordinasi, satu dengan satuan kepolisian, ya, dari teman-teman kepolisian terutama dari Satlantas, Dirlantas maupun instruksi sendiri dari Korlantas. Terus kedua dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, Kota. Kenapa dengan mereka itu? Karena mereka yang memangku wilayah. Baik, jadi Pak, mereka akan itu. Yang ketiga juga dengan Bina Marga karena terkait dengan kondisi jalan, karena kita bertanggung jawab terhadap perlengkapan jalannya. Dan keempat dengan Jasa Marga karena ya sebenarnya sih tidak kita inginkan ya, tapi apapun kesiapan itu. Dan biasanya kemarin itu sudah diadakan rakor di tingkat provinsi karena kami mewakili dari kementerian itu di semua stakeholder, baik dari SDM-nya, dari perdagangannya dan sebagainya sudah. Jadi itu memang komprehensif, Mbak. Oke, berarti sudah berlangsung dari sebelum ini ya Pak, udah beberapa bulan yang lalu gitu. Nah Pak, untuk tadi kan Bapak udah nge-spill sedikit nih Pak bahwa nanti di UPPKB ini bakalan ada rest area. Nah, sejauh mana sih Pak kesiapan fasilitas pendukung seperti adanya rest area, posko kesehatan, dan tempat istirahat bagi pengemudi? Apalagi mudik lebaran ini pasti kan dilakuinnya ketika lagi puasa nih Pak. Pasti kan pengemudi ada yang capek, ada yang gimana. Nah, itu gimana sih Pak? Asik, Mbak. Asik ya Pak. Karena melihat orang mudik itu sesuatu yang di luar negeri juga ikut-ikutan mudik kan. Iya betul Pak. Jadi gini, UPPKB itu kenapa kita bisa kita pergunakan sebagai rest area? Karena adanya diterbitkannya dengan SKB, surat keputusan bersama antara Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kakor Lantas, dan Dirjen Bina Marga, ya. Itu SKB itu yaitu pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa arus mudik. Baik, Pak. Ya, dan arus balik. Jadi itu mengatur untuk tidak beroperasinya atau pembatasan angkutan barang tidak boleh lebih dari 3 sumbu. Oh, 3 sumbu ya Pak. Ya. Terus kedua ada perkecualiannya memang untuk angkutan tadi yang saya sampaikan, ada sembako, ada minyak, ya, bahan bakar dan ya terkait dengan kebutuhan masyarakat yang memang menunjang Lebaran. Berikutnya, kenapa itu bisa dipergunakan untuk rest area? Karena tidak beroperasinya itu karena ada SKB tadi, sehingga kita manfaatkan untuk rest area. Kami kasih contoh yang terutama jadi rest area favorit sebenarnya itu ada di Pantura. Pantura di mana tuh Pak? Pantura tuh di Balonggandu itu untuk arus baliknya. Kalau arus mudiknya ada di Losarang di Indramayu. Karena kami kasih gambaran untuk tahun yang lalu sepanjang jalan antara Kerawang sampai Cirebon itu U-turn-nya atau putar baliknya diminimalis.
simpangnya diminimalis. Jadi orang tuh ayo jalan terus itu untuk menghindari kemacetan. Nah, akhirnya kan ada titik jenuh dong yang Mbak Radisa sampaikan, mereka puasa ya Pak? Iya, di situ ada UMKM ya, ada ngopi bareng, ada bengkel dan semuanya, dan itu juga partisipasi dari swasta atau pihak ketiga yang memang ingin mengabdikan dirinya melayani masyarakat untuk itu. Seperti itu ya Pak. Tapi Pak, pertanyaan ini free nggak sih? Gratis nggak Pak untuk pemudik? Oh iya, tadi sebelum sampein ya, rest area tuh gratis Mbak. Gratis berarti ya Pak? Mau WC-nya gratis, toiletnya gratis, tempat istirahat tidurnya gratis, nggak ada yang bayar, malah justru dikasih kopi gratis loh. Oh, jadi ada makanan pun gratis ya Pak? Bisa untuk publik di situ, untuk pengemudi juga bisa dipakai ya Pak? Dan jangan salah Pak, teman-teman di Satpol itu kreatif Mbak. Oh iya disediain Pak, untuk karaoke Pak. Oh, bisa karaokean juga iya, Pak? Pasti Pak. Ada itu udah disiapkan dari tahun lalu, itu memang udah disiapkan. Jadi bagi wargi Jawa Barat sekitarnya yang mau mudik, silahkan dimanfaatkan fasilitas yang ada, dan sekali lagi gratis. Nah, jadi harus gratis, harus dicoba nih ya Pak. Ini tuh ada di seluruh UPPKB berarti ya Pak? Betul, di kami ada 6 UPPKB, satu di Balonggandu, ada di Cibaragalang, di Losarang, ada di Tomo, yang selatan mungkin yang biasa ke Pangandaran itu ada mana itu namanya UPPKB Gentong ya, yang jalurnya waduh berkelok-kelok itu setelah dari Raja Eke turun itulah, yang paling ujung barat itu ada di Kemang. Kemang ya Pak. Kemang itu daerah Bogor, yang mungkin Mbak Radisa mau cari durian ke daerah sana lah ya. Sana bisa ya Pak lewat situ. Itu betul. Oke. Nah Pak, kalau menurut Bapak dengan adanya pengawasan kendaraan angkutan barang ini Pak, itu tuh berpengaruh nggak sih Pak? Maksudnya kayak untuk keamanan para pemudik, karena kan mungkin di jalan tol itu banyak truk-truk besar ya Pak. Itu tuh gimana Pak? Oh, itu memang kita sudah terapkan beberapa tahun yang lalu ya. Kenapa itu masih diterapkan terus? Hasil evaluasinya tuh sangat signifikan untuk menurunkan tingkat laka ya, lalu kecelakaan lalu lintas. Contohnya kenapa? Angkutan bar yang dengan 3 sumbu ke atas itu kecepatannya relatif pasti di bawah rata-rata 40 km. 40 km. Artinya sangat pelan sekali. Dari kalau dia jalannya sudah dia hampir satu ruas sendiri dia ambil, kecepatannya rendah, akan terjadi penumpukan. Baik. Ya kan? Nah, disitulah masyarakat nanti bisa jenuh, kurang konsentrasi dan sebagainya. Alhamdulillah dengan diturunkan SKP tadi, ada pembatasan angkutan barang, itu sangat membantu untuk mengurangi angka kecelakaan. Oh gitu Pak. Baik Pak, berarti itu sangat mengurangi dengan adanya SKB, angka kecelakaan di jalan tuh sangat berkurang ya Pak. Baik nih Pak, selanjutnya ada nggak sih Pak imbauan dari Bapak bagi pengguna jalan atau pengemudi agar tetap aman, nyaman selama perjalanan mudik di tahun 2025 ini Pak? Oh ya, terima kasih Mbak di kesempatan ini ya. Sebenarnya saya kalau di Jawa Barat tuh bingung manggilnya, kalau kali mulutnya mulut Jawa Tengah, jadi Mbak ya kan harusnya Neng ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi gini, untuk masyarakat wargi Jawa Barat sekitarnya, Jabodetabek, mohon kiranya yang akan melakukan perjalanan mudik baik itu ke Jawa Tengah, Jawa Timur maupun wilayah Jawa Barat, tolong satu pastikan kondisi kesehatan para wargi-wargi itu benar-benar siap, sehat, lahir batin ya Mbak. Terus kedua, kendaraannya juga harus sehat. Artinya kendaraan tersebut juga dikontrol dulu, mungkin perlu diservis dan sebagainya. Paling enggak
mereka sudah prepare konsentrasi penuh untuk itu. Yang selanjutnya patuhi segala peraturan lalu lintas yang ada, ya. Ada petugas di lapangan itu bukan mencegah lalu lintas, tapi mengingatkan ke para warga-wargi semuanya. Karena apa? Ya kadang buru-buru mau ketemu keluarga, ya. Tapi semuanya kan harus dalam kondisi namanya di jalan raya itu harus kondisi tenang, konsentrasi penuh, tidak kurang apapun, ya. Itu saya pesan ke warga-wargi Jawa Barat, Jabodetabek dan sekitarnya, mohon kiranya untuk dipersiapkan dengan baik, terutama syukur bisa mempergunakan angkutan umum. Betul. Ya itu lebih bagus. Nah, toh sekarang juga sudah ada mudik gratis. Nah itu betul Bapak, kemarin baru diumumin bahwa ada mudik gratis dari Kementerian Perhubungan ya Pak. Iya, jadi pemerintah pusat maupun daerah, bahkan dari swasta, BUMN semua berkeinginan untuk menyajikan atau menyiapkan mudik gratis. Di Perhubungan sendiri ada mudik gratis, di Provinsi Jawa Barat sendiri juga ada mudik gratis. Ada juga ya Pak. Itu tolong dimanfaatkan, mungkin bisa dicek di Instagram dan sebagainya ya. Jadi tolong ada fasilitas yang sudah disiapin itu dimanfaatkan dengan baik. Baik Pak. Itu, karena menggunakan transportasi umum pun mencegah kemacetan ya Pak. Karena kan mungkin kalau misalnya semua wargi menggunakan mobil pribadi mungkin bakalan ada penumpukan di jalan. Ketika menggunakan umum itu lebih aman ya Pak. Iya. Banyak manfaatnya ya. Lebih murah, nggak akan capek ya Pak. Capek, aman ya kan. Betul, toh Pak. di sana juga bisa ada feeder yang lain. Betul. Untuk pulang. Kali mungkin bisa feeder kan juga bisa sewa ya. Betul Pak. Nah, sekarang kan lagi digaungkan untuk semuanya bisa bergerak. Jadi kalau nanti semuanya bawa mobil pribadi dari rumah masing-masing, ya di sana yang punya usaha angkutannya kurang. Itu Pak, betul. Ya, itu. Betul. Baik Pak, untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana upaya dari BPTD kelas 1 Jawa Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas nih Pak? Kadang ada orang, betul kata Bapak tadi, udah deh buru-buru aja, mau cepet-cepet ketemu keluarga, mau capek mau apa, udah hajar aja gitu bawa mobil. Nah itu gimana sih Pak? Iya, banyak Mbak. Jadi untuk kita mensosialisasikan keselamatan di jalan dari beberapa sudut kegiatan yang kita lakukan ya, kita bisa sosialisasi langsung direct di TTA. Jadi di terminal tipe A itu juga ada di situ. Sudah ada ya, baik Pak? Itu pamfletnya maupun ada langsung dari petugas maupun ada big drop dan sebagainya, itu sudah ada di situ. Ada. Terus kedua, kita juga melalui media ya, baik itu Instagram, YouTube dan sebagainya, sebenarnya kita sudah banyak di situ. Bahkan di UPPKB pun sebagai juga kita kasih untuk sosialisasi itu. Jadi artinya kita juga sosialisasi tidak sendiri dari lantas, semua bareng lah untuk itu. Jadi upaya BPTD itu baik dari sisi di pelayanan terminal tipe A-nya, di jembatan timbangnya, di UPPKB tadi, bahkan di satuan pelayanan TSDP pun kita selalu cek lift jaketnya sudah ada belum dan semuanya. Jadi itu Mbak. Nah, baik Pak, selanjutnya nih Pak, apakah ada inovasi atau program baru yang diterapkan untuk tahun ini untuk mendukung keselamatan dan kelancaran arus mudik? Ya, memang salah satu yang selalu kita gaungkan yaitu adanya mudik gratis ya. Itu salah satu untuk menekan juga berlalu lintasnya banyak angkutan pribadi ya, mobil pribadi, motor dan sebagainya. Itu inovasi kita yaitu tadi rest area kita tetapkan jadi UPPKB kita tetapkan jadi rest area. Betul. Terus di area danau seperti di Jatiluhur, di
Panjalu dan sebagainya kita selalu siapkan petugas, dan di situ kita sosialisasi, ada perlengkapan keselamatan ada di situ juga. Di terminal tipe A juga gitu, kita sudah sekarang terminalnya kan sudah revitalisasi, sudah bagus semua sudah ya Pak. Bagus, sudah ada ruang tunggu yang nyaman. Betul. Ya kan, sudah banyak UMKM. Jadi hal-hal itu kita lakukan baik secara prasarananya, sarananya selalu kita tingkatkan untuk melayani masyarakat. Dan bahkan dari sisi kendaraan pun kami juga ada ramcek itu tidak hanya di lokasi aja, bahkan jemput bola di pool dan sebagainya gitu Mbak. Oh berarti akan ada ramcek ya Pak? Harus ada. Oke, berarti ramcek di setiap pool bus, terus juga pariwisata, ya, terminal pun ada Pak? Terminal ada, dan itu wajib karena untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum tersebut. Berarti ketika masyarakat menggunakan transportasi umum nih Pak, berarti udah insya Allah udah aman semua ya Pak? Iya. Karena selalu ada pengecekan dari ramcek, pengecekan lainnya pun udah aman semua ya Pak? Iya. Baik Pak. Nah menurut Bapak nih Pak, apa sih tantangan terbesar dalam mengelola lalu lintas pada saat Lebaran, dan bagaimana strategi mungkin jangka panjang untuk mengatasinya Pak? Baik Mbak, itu memang karena yang namanya kegiatan ini kan selalu rutin ya. Betul Pak. Selalu rutin kita evaluasi dan selalu kita evaluasi. Jadi dari evaluasi tersebut beberapa hal yang memang selalu kita meningkatkan. Salah satu contoh baru tahun ini, tahun kemarin juga kita uji coba sebenarnya. Salah satunya tuh untuk meminimalis U-turn sama simpang sepanjang Jalan Pantura. Itu tingkat lakanya jauh sekali turunnya. Waduh, itu alhamdulillah. Makanya ini akan kami terapkan lagi. Terus di jalur Nagrek akan saudara-saudara kita yang pulang ke daerah Tasik, mungkin liburan ke Pangandaran. Betul. Itu kita juga pakai untuk ada one way. Ada one way. Waktu-waktu tertentu begitu ada penumpukan kita pakai one way. Sekarang sudah ada jalur Garut, Leles dan sebagainya. Itu salah satu untuk membuang tumpukan penumpang itu tadi. Terus yang jangka panjangnya ya pemerintah sudah berusaha untuk menurunkan harga tiket, memberi pelayanan yang lebih. Sekarang kereta api sudah ditambah gerbongnya, jalurnya juga sudah ditambah, perbaikan jalan itu semua sudah kita lakukan. Terutama kalau kita di BPTD, satu, revitalisasi terminal, peningkatan pelayanan di UPPKB, pengawasan di danau itu, dan bahkan di perlengkapan jalan kita selalu cek kondisinya ya, baik itu PCU, rambu dan sebagainya. Baik Pak, berarti sudah berjalan sangat baik ya Pak untuk sampai saat ini ya Pak? Ya, kalau kami tidak ada yang sempurna ya Pak. Betul ya, Pak. Dan kami mungkin tidak semuanya terpuaskan. Betul Pak. Ya, karena apapun kami melakukan, ini kami rela Mbak, tidak pulang kampung. Nah itu ya. Pak, banyak teman-teman kami yang nggak pulang ya Pak, karena menunggu ada posko Anglop ya Pak gitu. Kalau di perhubungan itu tidak bisa pulang mudik, ya kan? Kita harus standby di lapangan. Haram kalau harusnya kita pulang untuk liburan ya Pak. Iya, makanya tahu nggak jam 12 malam kita ada di Simpang Jomin. Betul Pak. Iya kan udah rasakan kan itu. Iya betul Pak. Iya, jadi kita kadang tidur habis sahur cuma 1 jam udah di lapangan lagi, berangkat lagi ya Pak. Itu tapi kita bahagia. Betul Pak. Ya, karena memberikan sesuatu yang langsung ke masyarakat. Betul. Karena ketika masyarakat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan, kita pun senang ya Pak. Senang lah. Walaupun capek, walaupun kita nggak pulang, tapi itu udah terbayarkan semua ya Pak, dengan keamanan semua di jalan raya gitu. Nah Pak, karena untuk saat ini ya Pak, masyarakat itu bisa mengakses, bisa tahu jalannya macet atau enggak tuh dengan adanya laporan di setiap Instagram dari masing-masing satuan pelayanan di BPTD Jabar ya Pak.
Jadi bisa langsung diakses seperti itu. Ya, satu itu ada, kita kan juga ada posko Indo ya. Betul. Juga ada posko pusat di kementerian, posko induk di semua BPTD, dan posko satuan pelayanan ada di masing-masing satpel, dan itu sudah terkomunikasikan ya atau tersosialisasikan di Instagram, dan kami selalu menyampaikan juga ini loh rencana operasi kita, itu selalu kita sudah sebulan sebelumnya sudah prepare ya. Artinya apa? Ya itu kita juga tidak tahu, apalagi sekarang ya kondisinya cuaca ekstrim kan gitu, itu memang harus kita sampaikan. Betul, Pak. Gitu, karena apa? Tahu-tahu oh di Indramayu nggak hujan, kena Cirebon hujan deras, banjir dan sebagainya. Jadi hal-hal itu ya intinya gini, kita memberikan pelayanan yang maksimal, kita ikhlas melayani masyarakat, tapi apapun ya sifat manusia tadi kan. Betul, ada Pak. keterbatasan itu, Mbak Radisa. Siap, Bapak. Nah, yang terakhir ini, Pak, apa harapan dan pesan dari BPTD kelas 1 Jawa Barat untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik di tahun ini? Oke. Ya seperti tadi saya sampaikan, lakukan mudik dengan santun, lakukan mudik dengan bahagia, lakukan mudik dengan tertib, ikutin peraturan lalu lintas yang ada, jaga kondisi kendaraan, jaga kondisi fisik, yang sabar di jalan, konsentrasi di jalan, toh selisih 1 jam tidak mempengaruhi nilai silaturahmi. Betul, Bapak. Harapan BPTD ke depan semoga Lebaran 1446 Hijriah ini lalu lintas berjalan lancar, Amin. mudik berjalan lancar, Amin. semua kumpul keluarga bahagia, dan ibadahnya juga jadi barokah. Amin. Jadi untuk semua nih mitra darat dan wagi Jabar untuk melakukan perjalanan mudik di tahun ini, tenang karena BPTD Jabar hadir di tengah-tengah kalian untuk mensukseskan angkutan lebaran di tahun 2025 ini ya, Pak. Wah, hari ini udah seru banget, Pak. Kita udah ngebahas-bahas tentang Anglep tahun 2025 ini, Pak. Terima kasih banyak nih Pak Agus, udah berbagi insight yang berharga untuk episode podcast kita hari ini. Nah, semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk mitra darat dan wagi Jabar yang akan mudik nanti. Dan jangan lupa untuk terus pantengin obsesi atau obrolan seputar transportasi BPTD kelas 1 Jawa Barat di episode selanjutnya. Karena kita bakalan bahas hal-hal atau topik-topik lagi Pak yang menarik di sekitaran BPTD kelas 1 Jawa Barat. Saya Radisha dan Pak Agus. Terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap selalu aman di jalan dan salam transportasi. BPTD Jabar. Bravo. Udah Pak.